Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang J ini. Sehat Bang J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tung sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali wanita-wanita, ibu-ibu atau wanita-wanita muda yang ada di sekitar kita itu mengalami bleeding ya, atau pendarahan. Kadang-kadang juga kasihan ya kalau orang wanita dia menstruasi sudah hilang, atau 2 hari muncul lagi seperti itu, ada bleeding dan pendarahan. Pak Ustadz, bleeding itu sebenarnya disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bleeding selama ini saya sering tangani, insya Allah itu sebabnya cuma satu kok. Jadi lisannya itu, si wanita ini lisannya itu tajam lah istilahnya. Kalau saya bilang pedas, nggak harus pedas, tajam. Jadi kalau mamanya dia punya suami, ya kalau suaminya ngomong ini selalu dibantah, dan itu dengan tekanan emosi, bisa dengan ego, bisa dengan marah. Nah, emosi inilah yang itu dilakukan terus-menerus dengan suaminya atau dengan orang tuanya. Ini insya Allah menjadikan wanita tersebut akan bleeding, insya Allah. Dan itu nanti lama-lama akan terkena kanker. Entah itu kanker leher rahim atau kanker rahim, ya. Itu insya Allah akan menuju ke arah sana, ya. Jadi seorang wanita di umur belum ada 45 atau 45 lebih dikit ya, 47, 48 umpamanya seperti itu, kalau dia bleeding biasanya rata-rata ada unsur marah dengan suaminya, ada unsur dengan orang tuanya, khususnya adalah bapaknya, khususnya dengan bapaknya. Nah, di titik inilah seorang itu harus paham bahwa marah itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan kepada Rasulullah melalui hadisnya, jangan marah bagimu surga. Itu kan seperti kalau di kajian itu kan, jangan marah bagimu surga, la taktub walakal jannah. Itu kayaknya menyejukkan, oh ya nggak boleh marah, hanya gitu aja. Nanti belum selesai keluar dari kajian itu udah lupa. Karena ringan di telinga itu enak gitu ya, jangan marah bagimu surga. Kalau marah ya kamu akan masuk neraka, jelas seperti itu. Salah satu gambaran neraka adalah yaitu tadi sakit. Kalau hubungannya dengan kalimat-kalimat yang tajam, kemudian emosional, kemudian ada ego, kemudian ada kekakuan, merasa yang diomongkan itu selalu benar, ada emosi, insya Allah itu bleeding, insya Allah. Nah, bleeding ini ada, saya pernah nangani kasus bleeding 2 bulan lah kurang lebih ya, lebih dari 2 bulan, tapi nggak lebih dari 3 bulan. Dia dikasih obat yang keras sekali untuk menghentikan bleedingnya itu tetap nggak bisa. Nah, akhirnya ketemu dengan saya, kemudian saya kasih nasihat karena di situ ada suaminya. Ya saya tanya, Mbak, kamu itu sering nggak sih ngomong penuh dengan emosi, ngotot, kaku, ego dengan suami? Saya tanya begitu. Dia masih diem, mikir-mikir, kalau matanya sama gini-gini kan sudah hafal. Ini mau Malu kali Pak. Tapi langsung dijawab suaminya. Sering. Oh, selamat sebenarnya dia istrinya itu ya. Dijawab sering. Nah, berarti ini sebenarnya adalah dia tidak, istilahnya belum terlalu jujur dengan seperti itu. Tetapi suaminya, karena suaminya juga ingin istrinya sembuh, ya yang ngomong apa adanya, jujur. Nah, ini udah jelas dijawab sama suami, berarti kamu seringnya kalau ngomong tuh tajam, ada ego, ada merasa benar, ada ini, ada itu, ada ini, seperti itu tidak boleh.
itu makanya ada tekanan di rahim, ada tekanan di leher rahim, istilahnya itu pembuluh darah di darah itu membesarnya lebih dari biasanya dan tidak terhenti. Ya itu sama, ini mulut dengan itu sama. Ya itulah. Pak Ustadz, banyak sekali ya cabang-cabang marah tadi yang Pak Ustadz jelaskan. Nah, ada seorang ibu-ibu hamil itu Pak Ustadz. Dalam hamilnya dia juga mengalami pendarahan, bleeding. Apa itu sama Pak Ustadz penyebabnya? Hampir mirip aja sebenarnya dalam pendarahan. Dalam hamil itu dia bleeding itu hampir mirip. Dia jengkel dengan suaminya. Udah itu aja. Jengkel, mau nyimpen, mau ini, kemudian kalau sampai keguguran beneran, sampai keguguran itu dia mikirnya dia jengkel sama suaminya, kemudian dia mikir ke arah bayi. Dia mikir ke arah bayi itu, kalau dia begini, males aku punya anak, mamanya seperti itu. Kalau dia tuh ngeluyur terus, padahal aku di rumah kan gini, males aku punya anak, keguguran biasanya. Karena ada ucapan seperti itu, biasanya keguguran. Jadi hati-hati, bleeding belum tentu keguguran juga ada, seperti itu. Karena dia tidak mengatakan yang males punya anak itu, enggak, dia hanya jengkel dengan suaminya, itu bleeding. Nah, suaminya kenapa? Emang jengkelin, mamanya pacaran sama wanita lain padahal dia punya istri, kemudian nyanyain dia, nyanyain itu apa ya, kaku ya, emosional. Jadi kan istrinya apa namanya ya, menyimpan ya jengkel, ya jengkel. Kecuali istrinya yang cuma nyuruh antar ke tamjid dong, nah itu kan nggak terlalu neken lah itu. Ya insya Allah itu sama, itu juga sama, menyimpan marah itu kalau bleeding seperti itu. Tapi dia tetap tidak memikirkan si anak sehingga bisa aman. Tapi kalau dia mikir, dia kalau suamiku kalau begitu ngapain punya anak, sudah, tunggu aja waktunya, gugur itu biasanya, karena dia nggak ikhlas. Apakah bleeding itu juga bisa menyebabkan kematian, Pak Ustadz? Ya bisa aja. Orang ketabrak sepur itu ya bleeding ya. Karena ketabrak dulu baru bleeding. Iya. Ya mati. Tapi mimisan itu bukan bleeding ya, bukan ya Pak Ustadz? Itu bleeding kecil. Oh ya gitu ya? Ya bisa aja karena nggak taunya sudah ada kanker di daerah rahim, di kandungan. Seperti itu, atau ada tumor, grogoti yang gede kepala bayi, mamanya seperti itu. Sama ya, bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi jangan anggap remeh. Mulut ini berbisa-bisa, manfaat juga bisa. Milih yang mana seperti itu. Jadi kalau milih yang cerewet, omong semaunya sendiri, tinggal tunggu aja tanggal mainnya dia. Mainnya dia gimana? Mainnya dia itu ke kuburan dia. Kalau nggak mau main ke kuburan, dia antar lah nanti. Makanya harus hati-hati. Dan ini pernah, alhamdulillah, orang yang ketemu dengan saya tadi ngobrol, akhirnya dia paham, kemudian saya bantu doa. Besoknya alhamdulillah berhenti bleedingnya. Makanya harus memahami bagaimana kalau mulut itu omongan itu tidak manfaat, ya seperti itu salah satunya. Mulut itu identik dengan itu aja.